Lili Walanda laksanakan reses yang kedua di tahun 2023. Reses tersebut dilaksanakan di lokasi Bumi Nyeyur Lingkungan 1 Kota Manado, dihadiri langsung Ketua Komisi 4 DPRD Kota Manado Lili Walanda, perwakilan Dinas Sosial, dan perwakilan BPJS Kota Manado. Dalam acara reses tersebut Lili Walanda mengajak kepada warga masyarakat yang hadir, untuk segera memberitahukan apa keluhan ibu-ibu dan bapak. Di kesempatan ini wajib warga yang hadir di acara reses ini untuk memberikan aspirasi, agar kami dari DPRD Kota Manado bisa memperjuangkan. Beberapa masyarakat keluhan terkait penerangan lampu, perbaikan selokan, dan BPJS. Salah satu warga menyampaikan aspirasi yaitu, tentang sikap BPJS, cucunya masuk rumah sakit Advent, ada selisih sekitar 200.000, dan langsung dibayarkan. Saat cucunya dirawat selama 5 hari, namun saat keluar rumah sakit Advent, para karyawan rumah sakit meminta bayaran hampir 3 juta, sebenarnya bagaimana dengan pelayanan BPJS dan rumah sakit? Berikut cuplikannya. Nama saya Betty Togas, tinggal di Bumi Nyeyur Lingkungan 2. Saya akan bertanya kepada Ibu yang BPJS. Tapi ini memang mungkin bukan urusan saya, tetapi ini menyangkut keluarga saya, anak saya dan cucu saya. Cucu saya masuk rumah sakit Advent minggu kemarin. Waktu masuk di IGD, mereka langsung perlihatkan BPJS. Dan CS mengatakan bahwa ada selisih pembayaran. Dan dia bertanya, selisihnya berapa? Sekitar hampir 200.000. Dan itu harus dilunaskan 3 kali 24 jam. Dan pagi itu juga anak saya langsung bayar. Bayarnya saya kurang tahu dia bayar di mana, di Indomaret atau di kantor pos atau di mana, tapi langsung lunas. Bukti pembayaran dia langsung bayar ke CS, langsung dibawa ke CS. Setelah diperlihatkan bukti pembayaran, CS langsung bilang begini, sudah, kalau sudah bayar itu selisih, berarti sudah masuk. Jadi tetap menjadi anggota BPJS. Jadi cucu saya dirawat di rumah sakit 5 hari. Setelah hari kelima dikatakan boleh keluar. Setelah dia pergi ke CS katakan, ini pasien umum. Terus dia katakan, kenapa saya harus pasien umum? Sedangkan itu selisih itu hari dia sudah bayar. Dan memang waktu dia bayar, dia bilang di CS, saya mau balik lagi. Dia bilang, tidak perlu, karena bapak sudah donasi. Tapi setelah mereka mau keluar, kok dinyatakan pasien umum? Dan dia harus membayar berapa ribu perak, 3 juta. Bayangkan Ibu, kalau seumpama anak saya tidak punya uang, atau dia pelanggan BPJS yang tidak punya uang, langsung dikatakan bayar segitu. Apa dia tetap tinggal di rumah sakit sampai menunggu dia punya uang? Jadi tolong Ibu, sampai sekarang juga saya tanya, itu pembayaran hampir sekitar 3 juta, kwitansinya mana? Mereka periksa di sampul, di envelope, itu bukti pembayaran tidak ada pada mereka. Makanya kita bilang, kita kayak anak dokter. Terus saya tanya, kenapa bisa begitu di BPJS? Cucu saya 2 bulan yang lalu masuk rumah sakit dengan penyakit yang sama. Tidak ada AU apa dengan BPJS, biasa. Tetap pelanggan BPJS. Setelah masuk yang baru-baru ini dikatakan ada selisih. Tapi langsung dia lunasi. Setelah mau bayar, mau lapor, mau keluar, disuruh bayar lagi berapa ribu, 3 juta. Sampai dia bawa ambil dengan CS di situ, Advent. Karena kita kayak anak malu, namanya juga manusia punya rasa malu. Itu pasien di belakang kan sudah berantri. Jadi dia terus biar suruh bayar. Bukan kita nak mau kasih Pak Ibu Widayanti mau jawab. Mari Ibu Widayanti DP nama BPJS tapi ketenaga kerjaan. Jadi Ibu Widayanti petugas
itu mau urus-urus orang pensiun kerja, orang kecelakaan kerja, maka kalau yang ini namanya BPJS kesehatan begitu kan Bu? Iyo, jadi jangan bilang siapa nih BPJS cuma bagian. Ibu khusus menangani orang-orang kerja BPJS. Tapi kita mungkin mau jawab. Memang BPJS, Bu, kalau ada tunggakan itu begitu dilunasi biasanya itu seharusnya 2 minggu baru berlaku. Tapi Bapak Wali Kota bilang khusus Kota Manado itu ada kekhususan. Ada karena orang angka partisipasi BPJS di atas 25% atau 75% kita lupa. Tapi BPJS bilang dikasih waktu 3 kali 24 jam masuk dulu, sama dengan ibu bilang kasih lunas itu bisa langsung berlaku. Jadi nanti ibu kasih kamari lo, ibu ke anak nama nomor telepon, nanti tolong urus biar cuma 3 juta Bu tuh, siapa tahu tabale kan tuh, siapa mau kasih zaman sekarang susah toh. Jadi begitu. Jadi juga untuk semua ibu-ibu bapak-bapak begitu. Kalau misalnya ada tunggakan, tunggakannya itu ada maksimalnya kalau tidak salah 2.800.000 atau biar banyak sekali ada DP maksimum. Jadi bayar DP tunggakan, kemudian bisa langsung pakai, tidak perlu harus menunggu sama di daerah-daerah lain. Karena itu kita juga kurang mengerti. Cuman Pak Wali Kota bilang Kota Manado dapat kekhususan karena orang partisipasi kita tinggi. Mungkin yang Mbak Kosto BPJS banyak. Sama termasuk juga kalau kita kuat kan bayar. Tapi kalau mama, papa, adik itu kita kasih IKO yang kelas 1. Jadi sekarang kita tiap bulan membayar 450.000. Mama keluhan cuma darah tinggi. Sekarang penikah bis soalnya masuk BPJS lagi, jadi memang di BPJS nak pakai, jadi kurang jadi bisa diri dia putih. Jadi itu yang selalu kita bilang, bukan mau bilang apa kita nak memprovokasi masyarakat atau bagaimana. Cuma maksudnya begini, kita mau tanya ke masyarakat semua di sini. Kalau ada UC dan ada BPJS mau pilih mana? Dulu mungkin ada yang pernah pakai UC. Dulu zaman berapa tahun lalu sebelum ada BPJS, Kota Manado ada DP program yang bernama UC, Universal Coverage. Jadi orang jaga anggaran itu 1 tahun itu 30-an M untuk seluruh Kota Manado. DP syarat cuman kalau warga Kota Manado sakit, pilih di rumah sakit, saya tunjuk KTP Kota Manado, nanti pemerintah yang bayar. Itu tuh UC. Jadi sekarang kalau kita mau tanya, kalau dapat pilihan mau UC atau BPJS mau pilih mana? UC itu karena kita bilang ini BPJS ini menyengsarakan masyarakat biar lihat dari kami banyak takut. Karena kenapa? Kalau dulu masyarakat tak perlu bayar apa-apa. Nah sekarang ini tidak, kalau mau urus surat dong jaga tanya siapa urus BPJS. Kalau misalnya belum dong bilang urus dulu. Jadi orang nggak urus BPJS ini cuma karena terpaksa, karena orang ada butuh surat lain. Begitu orang bayar bulan pertama, bulan selanjutnya orang surat bayar. Begitu orang sakit, orang harus bayar tunggakan 2 juta lebih. Orang yang ada duit, orang yang pakai ini BPJS. Berarti kan sama dengan nyandak dia. Ini BPJS ini menyengsarakan masyarakat. Karena kalau ini BPJS ini membantu masyarakat, berbondong-bondong ini masyarakat mau ikut ini BPJS. Itu juga yang terjadi. Iyo, jadi orang bilang 3 hari pulang dulu nanti masuk ulang, 5 hari pulang dulu nanti masuk ulang. Padahal kalau orang yang ada itu Instagram ada tuh anggota PDIP yang bilang sampai baik sebenarnya. Cuma ya mungkin ada aturan. Misalnya contoh, sakit ini dia 4 hari mesti baik, kecuali ada komplikasi baru tambah. Jadi kalau misalnya cuma bilang sakima kung sering bulan-bulan karena ada lekatut yang jaga yang mempergunakan dong bilang apa
hospital fraud ke apa itu, jadi lu mencari deh. Jadi misalnya tuh orang 10 dong tambah-tambah hari, mungkin ada juga yang begitu, mudah-mudahan enggak. Ibu kasih kamari Jo itu bukti kwitansi dan apa. Nanti orang akan koordinasi antara BPJS, masih dokter Merita atau ganti sekarang kan kurang tahu ya. Nanti orang akan koordinasi antara direktur atau orang akan panggil hearing Jo. Begini Jo, kita mau bantu telepon Jo dulu, kita mau cari siapa yang penanggung jawab rumah sakit Advent, tuh, kita mau tanya IUP kasus. Kalau misalnya orang nak pulang atau bagaimana, nanti orang pakai hearing. Begitu Jo Kang? Iya, oke. Chandra Mata Sulut Headline News melaporkan dari Sulawesi Utara. Jadi